Jadi tahun 2005, pada waktu itu saya jadi ketua pemuda. Periode saya tahun 2003 sampai 2007 menjadi ketua pemuda pada waktu itu. Nah, keberadaan gerakan pemuda pada waktu itu cuma didominasi sama teman-teman Eklesia Batra Kasih. Karena gerakan pemuda pada waktu itu tidak mempunyai unit lain kecuali Eklesia. Jadi, saya selalu berpikir, teman-teman yang di luar daripada Eklesia ini mau dikemanain? Dia mau buat apa? Kalau tidak diwadahi ini teman-teman yang di luar daripada teman-teman Eklesia, gerakan pemuda yang yang bidangnya dengan musik tidak diwadahi, mereka bisa lari. Jadi pada waktu itu di tahun 2005, sebenarnya tahun 2004 itu mereka sudah mulai menunjukkan aktivitasnya bahwasanya mereka ini tidak bisa menyanyi. Terus mereka mau harus buat apa? Jadi pada waktu 2005 saya berinisiatif, teman-teman yang tidak mempunyai talenta atau bakat di bidang menyanyi, kayaknya kita bisa berpikir untuk membuat satu aktivitas lain, satu wadah lain yang tidak dinominasi dengan dari segi tarik suara saja, dari seperti Eklesia. Jadi pada waktu itu mereka ini kegiatannya teman-teman yang di luar daripada Eklesia ini, mereka tiap malam ngumpul. Nah pada waktu itu mereka selalu ngumpul di rumahnya Lucky, di rumahnya Jeffrey, di rumahnya Dennis. Mereka tuh kumpul. Nah kita nggak bisa pungkiri juga pada waktu itu mereka kumpul. Mereka suka minum, mereka bikin apa, tapi yang jelas tidak narkoba. Pada waktu itu mereka suka minum. Nah saya pikir daripada ini terus berlanjut dan tidak ada manfaatnya, mending saya coba buatkan satu wadah yang dimana wadah ini bisa bermanfaat bukan cuma untuk gerakan pemuda GPIB Batra Kasih, tapi pada umumnya dia berfungsi untuk bagaimana menjadi mereka bisa berfungsi berpelayanan untuk warga jemaat GPIB Batra Kasih pada waktu itu. Nah pada waktu itu saya sering berkolaborasi, berpikir, tukar pendapat, diskusi dengan Bung Walman yang dalam hal ini sekarang menjadi ketua 3 PHMJ GPIB Batra Kasih. Pada waktu itu saya sering berkoordinasi, saya sering berdiskusi kira-kira ini pemuda mau dibawa kemana, ini pemuda tujuannya untuk apa, ini pemuda mau dibuat sedemikian rupa supaya dia bisa menjadi satu sarana yang betul-betul bisa mengayomi semua, ini mau dikemanakan Bung. Akhirnya Bung Walman coba diskusi dengan saya diskusi dengan Bung Walman, dengan para senior-senior lain, coba memfasilitasi teman-teman yang di luar daripada teman-teman yang sudah mempunyai unit seperti Eklesia. Nah, Bung Walman akhirnya coba melebur diri ke teman-teman yang tidak di luar daripada Eklesia. Saya juga pada akhirnya juga harus meleburkan diri, harus keluar dari jabatan saya sebagai ketua pemuda yang kadang-kadang harus duduk sama mereka sampai tengah malam, kadang-kadang harus duduk juga minum sama mereka sampai tengah malam. Akhirnya di situ kami coba menggodok kira-kira apa yang tepat buat kamu. Nah muncullah pada waktu itu karena kebutuhan jemaat pada waktu itu. Kalau ada kedukaan, mereka tuh jemaat itu sangat kadang-kadang bingung. Ini kenapa teman-teman pemuda ini atau apapun yang dalam situ tidak ada yang bisa membantu. Nah keberadaan teman-teman yang di luar daripada itu, mereka menggagas bagaimana Kardi kalau kita bikin tim Batra Kasih, tim Duka Batra Kasih. Nah pada waktu itu langsung Bung Walman sambut dengan baik. Oke, itu gagasan yang baik, sangat membantu pelayanan jemaat pada khususnya dan pada umumnya kalian sangat berguna buat jemaat GPIB Batra Kasih. Coba, akhirnya Bung Walman ngobrol ke saya. Setelah ngobrol ke saya coba diskusi dengan teman-teman para pengurus, bagaimana ini teman-teman yang di luar daripada Eklesia yang punya ide seperti ini, kita coba buatkan satu wadah. Nah, disetujui pada rapat pengurus gerakan pemuda pada waktu itu. Nah, tapi pada waktu itu GPIB Batra Kasih belum memberikan legitimasi kepada mereka, di mana mereka itu menjadi satu wadah, menjadi satu unit dalam proses dalam strukturalnya gerakan pemuda GPIB Batra Kasih. Tapi walaupun mereka pada waktu itu belum mendapatkan legitimasi, mereka sudah bergerak untuk membantu jemaat-jemaat ketika jemaat sudah mengalami kedukaan. Mereka boleh eksis, mereka boleh membantu jemaat-jemaat, mereka boleh
memberikan sumbangsi tenaga, pikiran, ataupun apapun yang dibutuhkan jemaat pada waktu itu. Nanti di tahun 2006 baru saya selaku pengurus berusaha membuatkan satu legitimasi mereka untuk masuk dalam struktural unit daripada Gerakan Pemuda. Nah, pada tahun 2006 baru muncullah mereka itu dengan nama Tim Duka Bahtera Kasih. Nah, saya puji Tuhan sampai di 2021 teman-teman GPIB Bahtera Kasih, GPIB Bahtera Kasih dalam hal ini Tim Duka masih eksis sampai sekarang. Ini sumbangsi yang nyata, pelayanan yang nyata yang dibuat sama teman-teman Gerakan Pemuda GPIB Bahtera Kasih. Dan pada waktu itu saya harus berbangga karena dari 7 GPIB yang ada di Kota Makassar, cuman GPIB Bahtera Kasih, Gerakan Pemuda GPIB Bahtera Kasih yang mempunyai tim namanya Tim Duka GPIB Bahtera Kasih yang dapat membantu jemaat pada waktu kedukaan. Seperti itu mungkin gambarannya. Jadi nanti tahun 2006 baru mereka mendapat legitimate. Tapi akar mulanya itu tahun 2005 itu ide sudah tercetus. Kalau sampai di 2021 mereka berumur Tim Duka berumur 16 tahun, saya pikir itu sudah sangat tepat. Tapi kalau ditinjau dari segi legitimasinya, mereka itu baru berumur 15 tahun sebenarnya. Tapi kan mereka sudah eksis dari tahun 2005. Jadi kalau hitungannya dari 2005 sampai ke 2021 itu sudah 16 tahun umurnya. Mungkin seperti itu. Selamat ulang tahun buat Tim Duka Gerakan Pemuda GPIB Bahtera Kasih Makassar. Banyak hal yang menurut saya, menurut jemaat yang masih bisa kita lakukan, yang masih bisa kita buat. Teman-teman Tim Duka Bahtera Kasih jangan berhenti sampai di sini. Jangan pernah cepat terlalu merasa puas. Karena masih begitu banyak PR-PR yang harus dilakukan dengan Tim Duka GPIB Bahtera Kasih. Biarlah tetap eksis di umur 16 tahun ini, semakin boleh berbuat untuk jemaat GPIB Bahtera Kasih pada khususnya, dan pada umumnya boleh menjadi berkat buat orang di luar sana. Selamat ulang tahun Tim Duka GPIB Bahtera Kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jerih payah kalian tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih. Itu hari waktu almarhum Bapak meninggal, Agustus 2020. Bentuk pelayanannya itu di sini pasang tenda, terus lampu untuk tendanya, terus kursi, terus atur-atur juga di rumah. Kebetulan kan itu hari jenazah, di sini dari rumah sakit, jadi sudah prepare memang di sini meskipun belum ada petinya, tapi sudah dibikinkan tempat dulu di sini. Kalau ditanya soal bagaimana pelayanannya, kami di sini keluarga pribadi pasti sangat bersyukur karena Tim Duka itu sudah membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Kebetulan kemarin almarhum Bapak itu meninggal di rumah sakit, dan saya itu hari sama Riko pergi menjemput, terus datang di rumah sudah tersedia segala sesuatunya, tenda, kursi, lampu sudah nyala, terus disediakan di sini tempat buat Bapak karena itu hari belum ada petinya. Jadi itu salah satu wujud Tim Duka untuk sama-sama ikut merasakan beban keluarga di sini, kesedihan keluarga. Selamat ulang tahun buat Tim Duka. Mudah-mudahan ke depan semakin semangat, semakin kompak terus. Pengalaman paling berkesan itu sebenarnya banyak. Salah satunya sih berpelayanan bersama Tim Duka itu pada saat kedukaan di sektor 11 kalau nggak salah. Jadi dulu itu Tim Duka dulu itu tidak mempunyai kendaraan sama sekali. Jadi bikin tendanya pun itu dari bambu. Jadi perjalanan dari gereja sampai ke sektor 11 di Beringin, Jalan Beringin itu
ya jalan kaki pegang bambu berenam, bambu 8. Ya bayangin aja bagaimana susahnya jalan kaki sambil pegang bambu. Menurut saya itu paling berkesan sih. Sampai saat ini yang paling saya rasakan sih ikatan dengan persaudaraannya kuat. Oke, buat tim Duka selamat ulang tahun, tetap semangat dalam berpelayanan, jangan pernah mengeluh. Apa yang kita kerjakan ya demi kemuliaan nama Tuhan. Happy birthday. Saya melayani bersama dengan tim Duka di tengah-tengah Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar ini kurang lebih 3 tahun. Kesan saya, tim Duka GPIB Bahtera Kasih ini komit, gitu ya, komit. Mereka anak-anak muda yang komit dengan pelayanan. Mengapa saya katakan begitu? Karena beberapa kali kami mendapat kabar duka tengah malam, jam 11, jam 2, bahkan pernah jam 3. Saya mengabarkan kepada mereka dan mereka tanggap, langsung hadir. Dalam kurang lebih tidak sampai 1 jam mereka sudah hadir dan mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai tim Duka. Dan itu sebabnya saya katakan bahwa mereka komit dengan tugas tanggung jawab mereka dan tanggap dengan situasi. Harapan saya dan pesan saya untuk tim Duka Bahtera Kasih adalah mereka tetap menjadi pemuda-pemuda yang komit dalam pelayanan mereka. Dan tetap semangat tentunya. Memang yang namanya pelayanan itu pasti ada saja tantangan, ada saja pergumulan, ada saja persoalan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa kita tidak mengerjakan seorang diri dalam pelayanan itu. Allah yang memiliki pelayanan itu akan senantiasa menuntun dan memimpin serta memampukan tim Duka untuk terus berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang, secara khusus di Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar. Yakin dan percaya ketika mereka menjadi berkat, maka kehidupan mereka pun akan diberkati oleh Allah. Saya Pendeta Roberto Jemwage, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih, dengan penuh sukacita mengucapkan selamat ulang tahun untuk usia pelayanan yang ke-16 tahun. Terus semangat dan yakin dan percaya berkat Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat yang kekasih, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Haleluya, puji Tuhan.
Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah hari Minggu di minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ulangan pasal 28 ayat 13 menjadi nas pembimbing dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Silakan duduk. Mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Surgawi, hari ini di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan sekaligus mengharukan, namun tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Sekalipun situasi dan keadaan dunia saat ini berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah, dan tidak sabaran. Bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan dan melupakan Engkau. Ampunilah kami ya Bapa Surgawi. Dengan rendah hati kami memohon. Teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari Imamat pasal 25
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Baiklah, kita siapkan Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh menikmati hari perhentian. Kami boleh bersama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam persekutuan ibadah di hari Minggu, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami dapat mewujud nyatakan firman Tuhan dalam sikap hidup, perilaku, tindakan, dan tutur kata kami. Bahkan seluruh hidup kami boleh mencerminkan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan Allah dimuliakan lewat kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu juga menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat 25 ayat 1 sampai 7 yang mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji
Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen kita sudah familiar mendengar hari Sabat. Hari Sabat kita kenal dalam Perjanjian Lama sebagai hari ke-7 atau hari perhentian. Hari perhentian atau hari Sabat bagi orang Israel adalah hari Sabtu, di mana pada hari Jumat menjelang Sabtu sampai dengan hari Sabtu pukul 6 sore, mereka beristirahat penuh dari seluruh kegiatan dan juga kerja yang mereka lakukan, dan mereka menyediakan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam bacaan Alkitab hari ini, penulis kitab Imamat membahas tentang firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai, dan firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa di Gunung Sinai ini bukan tentang hari Sabat, tetapi tentang tahun Sabat. Apa sebenarnya tahun Sabat yang diangkat oleh penulis kitab Imamat ini? Tahun Sabat adalah tahun ke-7. Kalau hari Sabat adalah hari ke-7, maka tahun Sabat adalah tahun ke-7. Dan di tahun ke-7 dikatakan, kalau kita baca di ayat 3, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Menarik bahwa tahun Sabat yang dibahas dalam kitab Imamat, yang merupakan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, bukan hanya berlaku bagi manusia, tapi juga bagi tanah. 6 tahun lamanya umat Israel harus mengolah tanah. Mereka harus menaburi ladang, merawatnya, lalu menuai dan memanennya, hasil ladang itu. Kebun-kebun anggur dirawat, dirantingi, dan pada tahun yang ke-7 mereka harus beristirahat. Tahun ke-7, tahun Sabat, bukan hanya istirahat bagi manusia, tapi juga bagi tanah. Tanah diberikan kesempatan untuk beristirahat. Tanah, Bapak Ibu, bagi umat Israel selalu menjadi hal terpenting dalam berkat Tuhan untuk umat Israel. Tanah yang dijanjikan Tuhan bukan hanya menjadi tempat tinggal, bukan hanya menjadi tempat berdirinya suatu bangunan, tetapi tanah juga menjadi bagian penting dari janji Tuhan tentang kesejahteraan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan umat Allah.
mau ditekankan bahwa tanah bukan objek. Tanah adalah subjek. Tanah adalah berkat yang dianugerahkan Allah bagi umatnya. Dan karena itu Tuhan perlu mengatur bagaimana umat Allah harus bersikap terhadap tanah yang dianugerahkan Allah bagi umatnya. Tuhan menegaskan bahwa tanah tidak hanya diusahakan, tetapi juga harus dipelihara. Dan karena itu, tahun Sabat menjadi tahun perhentian bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi tanah. Sabat untuk tanah di sini, tahun perhentian untuk tanah, di mana di tahun ke-7 umat Allah tidak boleh mengelola, merantingi kebun anggur, ladang. Mereka harus berikan waktu untuk beristirahat. Dan Sabat untuk tanah di sini menjadi sebuah pengakuan umat bahwa Tuhan adalah pemilik umat dan juga tanah yang diberikannya kepada umat. Tuhan menjadi pemilik dari umat Israel dan juga menjadi pemilik dari tanah yang dikelola oleh umat Israel. Dengan demikian mau ditegaskan bahwa hidup umat tidak bergantung kepada tanah, melainkan kepada Yahweh yang memberkati umat Israel melalui tanah tersebut. Di ayat 3 dijelaskan tentang batasan waktu untuk mengelola tanah yang adalah pemberian Tuhan. 6 tahun mereka boleh menaburi ladang, merantingi kebun anggur, dan mengumpulkan hasil. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan yang memberikan tanah itu memelihara umatnya melalui hasil yang didapat dari kebun dan ladang yang mereka kelola. Tapi pada tahun ke-7 mereka harus membiarkan tanah itu beristirahat. Dan di sini mau menekankan bahwa jangan karena alasan ekonomi atau kebutuhan hidup umat Israel mengolah tanah dan kebun anggur tanpa ada batasan waktu. Mereka harus memberikan kesempatan bagi tanah yang adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, milik Tuhan untuk beristirahat. Jadi pada tahun ke-7 umat Israel harus berhenti total dari kegiatan menabur, merantingi anggur, dan mengumpulkan hasil tanaman. Dan Tuhan mengatakan di ayat 5, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah. Ketika umat tidak mengelola tanah, mereka tidak menabur,
mereka tidak merantingi kebun anggur, mereka tidak memanen, akan tetap ada tumbuhan yang akan tumbuh di tanah tersebut. Dan Tuhan menegaskan, apa yang tumbuh sendiri itu biarkan dia tumbuh. Dan itu akan menjadi makanan bagi manusia, tapi juga bagi ternak. Apa yang tumbuh sendiri itu menjadi makanan bersama di tahun Sabat. Apa yang tumbuh sendiri dan buah anggur yang tidak dirantingi, tidak lagi dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dari pemilik lahan atau pemilik kebun anggur, melainkan untuk kepentingan bersama seluruh komunitas keluarga dan orang-orang yang terkait dengan keluarga itu, termasuk budak, orang upahan, orang asing, dan bahkan disebut juga binatang liar yang ada di tanah itu. Mereka bersama-sama menikmati hasil tanaman yang tumbuh sendiri tanpa campur tangan manusia, tetapi ada tumbuhan yang tumbuh sendiri, dan itu dimakan bersama, dinikmati bersama oleh semua lapisan dari umat Allah, baik budak, orang upahan, orang asing, bahkan termasuk hewan ternak dan binatang liar. Apa yang mau ditekankan di ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7? Tuhan mau menekankan kepada umat Israel bahwa hidup manusia bukan bergantung kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang memberkati manusia melalui tanah yang dianugerahkannya. Dengan kata lain, Tuhan mau mengingatkan umat Israel, tanpa mengolah lahan, tanpa merantingi anggur, Tuhan bisa menyiapkan makanan untuk manusia dan ciptaan yang lain selama tahun Sabat. Meski manusia berhenti bekerja di tahun Sabat, tapi Tuhan tetap mampu menumbuhkan tanaman, dan tanaman itu berbuah, dan dengan buahnya itu manusia bisa memperoleh makanan. Di situ mau menyatakan bahwa ketika manusia berhenti bekerja, Tuhan tetap menyediakan makanan bagi manusia. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, apa yang mau kita refleksikan dan renungkan dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab hari ini kita diingatkan bahwa hidup manusia dan ciptaan lainnya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan semata-mata kita ini bisa hidup sampai saat ini, itu karena usaha dan kekuatan kita. Ketika pada tahun Sabat manusia berhenti bekerja, Tuhan masih mampu menumbuhkan tanaman, dan tanaman itu menghasilkan buah, dan manusia bahkan hewan bisa menikmati buah yang dihasilkan dari tanaman yang ditumbuhkan oleh Tuhan di tahun Sabat. Jelas di sini mau menyatakan bahwa Tuhan
memelihara kehidupan manusia. Dan ketika manusia masuk dalam tahun Sabat, maka manusia harus menyediakan waktu untuk merayakan dan mensyukuri kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan akan menyediakan apa yang manusia butuhkan, apa yang dibutuhkan oleh hewan dan binatang liar. Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memelihara. Dan karena itu kita tidak perlu khawatir. Memang kita tidak mengenal tahun Sabat. Kita bisa bayangkan kalau ada tahun Sabat, tahun ke-7 manusia tidak boleh bekerja, habislah. Seorang dokter, ya, kalau tahun Sabat ini diterapkan pada masa kini dalam kehidupan umat Kristen, seorang dokter 6 tahun dia boleh bekerja, tahun ke-7 dia tidak boleh bekerja. Tidak mungkin. Tapi bukan itu yang mau ditekankan. Yang mau ditekankan bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu memelihara kehidupan manusia. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir untuk berbagai tantangan pergumulan yang kita alami. Bukan berarti lalu kita berpikir, oh kalau begitu kita nggak usah bekerja. Toh Tuhan memelihara hidup kita. Bukan, itu maksudnya. Tapi yang mau dimaksudkan adalah Tuhan adalah Allah yang baik. Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan mampu memelihara hidup kita. Di masa pandemi seperti ini, banyak orang kehilangan pekerjaan. Kita tentu turut prihatin dan bersedih. Ada yang masih bekerja tapi mungkin tidak mendapat gaji penuh. Ada yang tidak dipecat tapi dirumahkan tidak dapat gaji. Firman Tuhan mau bilang, kita harus terus mengimani bahwa di tengah kesulitan hidup, ketika kita mengalami kondisi ekonomi yang carut marut, Tuhan mampu memelihara hidup kita. Tuhan akan tetap menyatakan kasih-Nya. Tuhan akan tetap mencurahkan berkat-Nya atas kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita membangun relasi dengan Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Di tengah pandemi seperti ini kita diingatkan bahwa bukan uang itu segala-galanya. Sebelum pandemi kita sering melupakan Tuhan. Kita bekerja tidak ingat waktu. Ada orang Kristen, tidak sedikit, yang hari Minggu tetap bekerja. Dan mereka tidak punya kesempatan waktu untuk beribadah. Mereka berpikir bahwa kalau saya nggak bekerja hari Minggu, saya nggak bisa mendapatkan sesuatu. Dan kita saat ini diingatkan bahwa bukan karena uang kita hidup, tapi karena Tuhan kita hidup. Kita lihat ada banyak orang-orang yang tidak bekerja, tapi Tuhan masih menyatakan pemeliharaan. Ada
keluarga-keluarga yang sudah ditinggal oleh kepala keluarga karena mungkin terkena COVID-19, tapi keluarga itu masih bisa bertahan sampai saat ini. Itu karena apa? Karena Tuhan tetap menyatakan pemeliharaannya. Dan karena itu kita diingatkan untuk tetap mengimani bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Dia menyatakan pemeliharaannya bukan bagi orang-orang kaya, tapi juga bagi orang-orang miskin. Ya, tadi dikatakan di tahun Sabat itu tanaman yang tumbuh sendiri menghasilkan buah, dan buah itu bukan dinikmati oleh pengelola tanah, tapi juga oleh orang upahan, budak, orang yang asing, orang-orang yang terpinggirkan juga menikmati berkat Tuhan. Di situ kita mau melihat bahwa Tuhan itu menyatakan pemeliharaannya bagi semua orang, bahkan ternak, hewan liar juga dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Mari Bapak Ibu kita terus melangkah. Dalam masa pandemi kita diingatkan bahwa Tuhan memelihara kita. Mari kita membangun hubungan baik dengan Tuhan lewat ibadah, dan kita tidak tamak. Kita mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kita yang mengalami pergumulan kehidupan ekonomi, sehingga melalui kita mereka pun merasakan pemeliharaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat silakan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing hendaknya mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami memaknai bahwa Tuhanlah sumber kehidupan dan berkat. Dan kami bergantung kepada Tuhan. Kami juga memaknai melalui firman-Mu bahwa pemeliharaan Tuhan nyata atas umat-Mu, atas kami semua. Pemeliharaan Tuhan bukan hanya Tuhan nyatakan bagi orang-orang kaya, pemilik tanah, tetapi Engkau juga menyatakan pemeliharaan, kasih, kebaikan, mencurahkan berkat bagi orang-orang asing, orang-orang upahan, budak, dan juga orang-orang yang mungkin dianggap tidak penting oleh manusia yang lain. Terima kasih, kami sungguh menghayati kebaikan Tuhan, kasih dan pemeliharaan Tuhan melalui penetapan Tuhan atas umat Israel, yaitu tahun Sabat. Tuhan, kami mohon kiranya firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, sehingga kami mampu mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah pandemi COVID-19 ada banyak saudara-saudara kami yang tidak bisa lagi bekerja. Mereka harus beristirahat dari kerja mereka. Bukan karena mereka menghendakinya, tapi karena terpaksa. Mereka dirumahkan, mereka di PHK, sehingga mereka tidak lagi bisa bekerja. Tuhan, tolong. Kau nyatakan pemeliharaan-Mu atas mereka. Kiranya Engkau memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan kami percaya Engkau mampu memelihara, memberkati dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan pakailah kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi saluran berkat, menyatakan kasih, kebaikan dan pemeliharaan Tuhan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, sehingga mereka pun merasakan pemeliharaan Tuhan lewat kami. Tuhan, berkati gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Kiranya gereja Tuhan tetap terus bersaksi memberitakan Injil di tengah pandemi COVID-19. Gereja Tuhan tetap bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau pakai kami sebagai gereja yang adalah persekutuan orang percaya, untuk kami boleh Tuhan panggil keluar memberitakan keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di kota Makassar dan sekitarnya. Kiranya kami boleh bersatu padu, kami bersama melayani, bersaksi, bersekutu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak terpecah-pecah, kami boleh berjalan bersama sebagai anggota tubuh Kristus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, Tuhan berkati PGI wilayah Sulsel Barat.
Kiranya mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kami doakan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Tuhan memberkati fungsionaris Majelis Sinode 20 GPIB, unit-unit misioner di lingkup sinodal maupun jemaat-jemaat. Tuhan berkati 326 jemaat mandiri dan juga pos-pos Pelkes yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia di mana GPIB hadir. Kami juga berdoa untuk persiapan persidangan Sinode Raya tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021. Biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat bagi fungsionaris Majelis Sinode 20 GPIB untuk dapat menyelenggarakan persidangan sinode dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati para panitia yang bekerja. Kiranya mereka tetap semangat dalam bekerja, sehingga mereka tetap boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ada banyak tantangan, pergumulan. Ketika persidangan sinode akan dilaksanakan, pandemi COVID-19 belum mereda, bahkan semakin meningkat. Tuhan tolong, kiranya kami GPIB boleh menyelenggarakan persidangan sinode dengan tertib, aman, lancar, dan aman. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB yang ada di Mupol Sulsel Bara. Tuhan memberkati BP Mupol Sulsel Bara. Tuhan memberkati secara khusus GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Berkati seluruh kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian di jemaat ini. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan yang Tuhan khususkan untuk melayani di tengah jemaat. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Roberto Wagei sebagai Ketua Majelis Jemaat. Kiranya beliau dapat melaksanakan tugas dengan hikmat, marifat yang berasal dan bersumber dari Tuhan. Ya boleh membimbing, menuntun jemaat ini untuk hidup mengabdi dan beribadah kepada Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga Bapak Pendeta Roberto Wagei. Berkati pendeta jemaat Ibu Pendeta Dina Paimbonan dan seluruh pendeta-pendeta domisili yang mendukung pelayanan di GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Tuhan berkati para diaken, penatua, unit-unit misioner, BPPJ. Tuhan memberkati seluruh warga jemaat yang mengambil bagian dalam pelayanan secara tidak langsung. Berkati pegawai kantor majelis jemaat, berkati mereka yang melayani bersama dengan para presbiter dalam ibadah-ibadah. Tuhan berkati tim multimedia, tim Satgas COVID-19. Tuhan memberkati musik gereja, organis, kantoria, prokantor, pemandu lagu. Berkati pelayanan mereka semua. Paduan-paduan suara, vokal grup, Tuhan berkati. Tuhan memberkati para presbiter bertugas di ibadah hari Minggu ini. Organis dan pemandu lagu, serta tim multimedia bertugas, serta tim Satgas COVID-19 bertugas. Tuhan berkati. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya semua kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian dapat berjalan dengan baik, tertib, lancar di tengah pandemi COVID-19, dan Tuhan dimuliakan dalam setiap tugas pelayanan. Kami juga mau mendoakan ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati seluruh warga jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kami doakan untuk mereka yang pada saat ini sakit dan dirawat di rumah sakit.
Tuhan melawat menyatakan kuasa-Mu sehingga mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Berkati penanganan medis yang berlaku atas mereka, berikan hikmat bagi para dokter, para perawat untuk dapat melakukan penanganan yang terbaik. Berkati juga obat-obatan yang dikonsumsi. Bagi mereka yang menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19, Tuhan tolong Engkau lindungi mereka, Engkau berkati, berikan kekuatan semangat. Kiranya kami juga boleh menjadi alat Tuhan untuk menyatakan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Tuhan Engkau berkati mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Kami doakan keluarga Parinusa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau kuatkan Ibu Lani Parinusa bersama dengan anak-anak. Kiranya mereka tetap kuat dan semangat menjalani kehidupan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan hidup, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Tuhan tolong kuatkan iman percaya mereka. Kiranya mereka boleh menang atas pergumulan yang mereka hadapi. Mereka yang saat ini putus asa, Tuhan berikan harapan. Mereka yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Mereka yang pada saat ini mengalami kepahitan hidup, kiranya mereka boleh menghayati bahwa banyak hal manis yang Tuhan juga berikan dalam hidup mereka. Para janda, duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang memasuki masa usia lanjut, Tuhan tetap memelihara hidup mereka. Kami juga mau mendoakan ya Tuhan untuk mereka yang bersuka cita atas berbagai hal yang terjadi dalam hidup mereka, yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan di sepanjang minggu ini. Sempurnakan sukacita yang mereka alami, dan kiranya berkat-berkat Tuhan tercurah penuh atas hidup mereka. Mereka boleh kuat melangkah menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka yang mendapatkan rezeki, mereka mendapatkan berkat, mereka yang boleh bekerja, mereka yang mendapatkan pekerjaan, mereka yang boleh diterima di berbagai bidang kehidupan yang mereka dambakan dan cita-citakan. Kiranya Tuhan mereka boleh bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh warga jemaat-Mu, berkati usaha, kerja dan karya mereka di sepanjang minggu ini. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Negara kami Indonesia masih bergumul untuk pandemi COVID-19. Beri hikmat bagi pemerintah bangsa dan negara kami untuk dapat memberikan penanganan dan juga mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan juga berikan hikmat bagi warga masyarakat untuk dapat mentaati semua kebijakan dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kiranya pemerintah dalam kerjasama dengan aparat TNI Polri dan juga tim Satgas COVID nasional dapat berupaya mengatasi pandemi COVID-19. Kami doakan kiranya pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir. Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan pulihkan dunia dari wabah COVID-19. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati para tenaga medis agar mereka dapat juga diberikan perlindungan dari Tuhan. Jauhkan dari segala ancaman kematian. Tuhan beri kekuatan imun tubuh bagi mereka, untuk mereka dapat menangani para pasien dengan aman dan berada dalam lindungan Tuhan. Demikian juga mereka yang mengurusi jenazah pasien COVID-19, Tuhan juga lindungi mereka. Tim Satgas COVID di tingkat nasional maupun juga kabupaten dan juga daerah,
Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita memberikan persembahan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui kesempatan memberi persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 29 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum persembahan diadarkan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat bait yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Janganlah
susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, mari kita berdiri. Kita mendoakan persembahan syukur kita. Ya Tuhan Yesus, inilah kami dengan ungkapan syukur lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Namun kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat Minggu 25 Juli 2021 yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Yuniar Jauhari, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 12, organis Saudara Asep Pegorai, pemandu lagu kantornya Saudara Ernest Hernau dan Ibu Mia Sarumpait. Persembahan pujian tidak ada. Operator sound system tim multimedia. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Ibadah sektor pelayanan hari Rabu 28 Juli 2021 jam 7 malam sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu, pelayan liturgi diaken dan penatua sektor pelayanan 1, pemandu lagu Ibu Febi Daulu, organis Saudara Jackson Kakisina, tempat gedung gereja GPB Bahtera Kasih. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU online. Ibadah Pelkat PKLU GPB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juli 2021 waktu jam 9 pagi sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagei, pelayan liturgi pengurus Pelkat PKLU, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Ike Rumbu. Mohon perhatian dan kehadiran anggota PKLU secara online pada ibadah tersebut. Bidang Inforkom dan Litbang. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat, ibadah di Jemaat Bahtera Kasih sesuai hasil rapat PHMJ dan berdasarkan surat edaran dari pemerintah Kota Makassar. Maka ibadah Minggu Pelkat keluarga dilaksanakan secara daring atau online via YouTube, dan ibadah pemberkatan perkawinan ditiadakan sampai diterimanya surat edaran selanjutnya. Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Rapat koordinasi pelaksana harian Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar mengundang Bapak Ibu Koordinator dan Wakil Koordinator dalam rapat koordinasi akan dilaksanakan pada hari Senin 26 Juli 2021 jam 18.30 sampai selesai. Media meeting Zoom akan disampaikan melalui WhatsApp Group
Korsek Wakorsek. Disampaikan atas perhatian dan kehadirannya dalam Zoom meeting tersebut, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Berita duka, telah meninggal dunia pada hari Kamis 22 Juli 2021 jam 10.30 di rumah Bapak Saul Titirlolobi, usia 74 tahun. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan, memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 24 Juli 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpai, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Percayalah Roh Kudus menuntun menyertai setiap langkah hidup kita. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.